Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Marco yang akan berperan aktif dalam membantu dan menyelamatkan Luffy jika ia kritis saat melawan Kaido. Nah, mungkin ada sebagian nakama berpikir kenapa kami membahas topik ini. Hal ini ada kaitannya dengan penyesalan Marco yang tak mampu menyelamatkan Ace dari kematian, hingga ia bertekad untuk menjaga Luffy di perang Wano ini. Perlu diingat, saat perang Marineford pecah, Luffy yang berusaha menyelamatkan Ace dengan sepenuh tenaga. Di sana, Shirohige melihat Luffy sebagai orang yang memiliki tekad yang kuat, hingga ia meminta anak buahnya termasuk Marco untuk melindunginya. Hal ini ada dua opsi, antara melindungi saat perang Marineford saja atau selamanya sebagai adik dari Ace. Kita ambil opsi kedua saja. Nah, jika Marco memang berniat melindungi Luffy demi Ace dan karena pesan dari Shirohige, wajar saja dalam pesannya di kertas yang diberikan Marco kepada Nekomamushi untuk Luffy jika dia pasti akan datang walaupun sedikit terlambat. Nah, berikut pembahasan alasan Marco tidak mampu menolong Ace dan misi melindungi Luffy dari kematian melawan Kaido. Salah satu nama yang akan terlibat dalam dahsyatnya perang puncak Wano adalah Marco. Berdasarkan hubungan baik dengan Kozuki Oden pada masa lalu, ikatan pertemanan dengan Nekomamushi dan Inuarashi, serta bermaksud membantu Luffy, Marco bersedia bertempur di Wano Kuni. Mengingat di Wano Kuni bakal terjadi kekacauan besar dengan menghadirkan nama-nama populer di lautan, dapat dipastikan Marco akan bertarung dengan sangat serius. Seluruh kekuatan yang ia miliki akan digunakan untuk memenangkan pertempuran. Diketahui sejak perang puncak Marineford, Marco memiliki kekuatan buah iblis Zoan mitologi, berkekuatan burung mitos yang sering dijadikan simbol keabadian, yaitu Phoenix. Buah iblis yang dikonsumsi oleh Marco itu termasuk tipe langka yang jarang ditemui. Bahkan Kizaru mengatakan Zoan mitologi lebih langka dibanding Logia. Bertahun-tahun kemudian setelah fokus cerita perang Marineford terbit, muncul databox Fever Card yang mengkonfirmasi nama dari buah iblis milik Marco. Sesuai dugaan para penggemar, nama buah iblis tersebut adalah Toritorinomi model Phoenix. Sebagai pengguna Zoan, maka Marco memiliki kemampuan untuk berubah wujud. Ia bisa menjadi burung Phoenix seutuhnya, juga bisa berubah secara parsial, di mana hanya bagian-bagian tubuh tertentu yang bertransformasi. Dengan kekuatan Phoenix, kekuatan fisik Marco meningkat, bahkan kecepatan gerakannya juga bertambah. Ia memiliki stamina dan daya tahan hebat, karena mampu bertahan walaupun telah bertarung melawan orang-orang kuat seperti para admiral di Marineford. Bahkan, kepalanya pernah dipukul oleh Garp dengan telak, tapi Marco tidak pingsan. Serangan fisik dari Marco pun sangat kuat. Kizaru dan Aokiji pernah terlempar usai terkena tendangan Marco. Selain kekuatan fisik yang hebat serta gerakan yang cepat, Marco juga memiliki kekuatan spesial api regenerasi yang dapat ia gunakan untuk menyembuhkan luka dan cederanya atau orang lain. Telah dikonfirmasi dalam SBS volume 58, api biru regenerasi milik Marco tidak bersifat layaknya api sejati. Artinya, api tersebut tak membakar dan tidak menyebar, murni hanya untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, fungsi api Marco dengan jelas bisa dibedakan dengan api dari buah iblis Logia Mera-Meranomi. Di perang Marineford setelah Ace terbebas dari borgol batu laut, secara mendadak Akainu menyerang Luffy di saat ia lengah. Dengan cepat, Ace harus melindungi Luffy dengan tubuhnya, hingga membuat dadanya berlubang. Berhubung Ace ditinju oleh pukulan magma Akainu, bisa dibayangkan kalau organ tubuh Ace bisa saja sudah terbakar. Marco sekalipun tampaknya tahu kalau cedera seperti itu sudah di luar kemampuan api penyembuhnya. Di One Piece Chapter 909, diperlihatkan Marco menyembuhkan hewan yang terluka. Namun, dia juga memberi peringatan. Efek api penyembuhnya ke orang lain memiliki batasan. Marco pun meminta agar hewan itu jangan bertingkah berlebihan selama beberapa waktu. Tampaknya, kalau hewan itu terluka lagi, Marco tak bisa menyembuhkannya dengan efektif.
Ini sepertinya menegaskan api penyembuh memang terbatas bila Marco menggunakannya kepada orang lain. Namun api itu sangat efektif untuk melindungi diri Marco, dan hal ini yang menjadi alasan kenapa Ace tidak bisa diselamatkan. Nah, Marco bisa menerima serangan Pizarro lalu terus bertarung. Selama perang ia juga sempat ditinju oleh Teach dan dipentalkan pukulan magma Akainu, namun itu tidak masalah untuknya. Cara paling efektif untuk mengalahkan Marco tampaknya memang hanya menjebaknya dengan borgol batu laut, yang memang sempat terjadi juga di Marineford, atau melumpuhkan kekuatan buah iblisnya sementara. Sayang bagi Marco, Teach dan Yami Yami no Mi miliknya bisa melumpuhkan kemampuan buah iblis seperti Phoenix miliknya. Ini bisa jadi juga penyebab kekalahan Marco di perang balas dendam. Sebagai penyembuh, Marco pastinya frustasi tak bisa menolong Ace maupun Shirohige. Dan demi menebus penyesalannya itu, Marco masih punya peluang untuk membantu saudara angkat Ace, yaitu Luffy. Marco dan rombongan sekarang sudah ada di belakang Onigashima. Akan sangat mungkin jika dia akan bertemu dengan Luffy dalam waktu dekat untuk memenuhi janjinya kepada Kapten Bajak Laut Topi Jerami. Nah, sebelum Marco masuk ke istana Kaido, dia melihat bayangan hitam mencurigakan di One Piece chapter 984 dan ia berusaha mencari tahu siapa di balik bayangan hitam itu. Banyak yang kemudian berspekulasi tentang siapa sebenarnya sosok bayangan tersebut. Ada yang beranggapan bahwa bayangan yang dimaksud Marco adalah Perospero yang sebelumnya sudah dikalahkan di air terjun pintu masuk Wano. Nah, jika dilihat dari peta negeri Wano Kuni, memang tak terlalu jauh lokasi dari Perospero saat ini dengan Pulau Onigashima. Apalagi dia mampu berjalan di atas air menggunakan kemampuan permennya. Tapi bisa jadi bayangan tersebut juga bukan Perospero, melainkan karakter lain yang baru datang juga ke Pulau Onigashima. Nah, perang Wano yang dikabarkan akan terjadi begitu dahsyatnya dan melibatkan banyak karakter kuat, tentu tak menutup kemungkinan akan banyak korban berjatuhan bahkan mati. Tak terkecuali Luffy yang sangat ingin duel kembali melawan Kaido yang bisa saja akan mengalami luka berat. Nah, kami yakin Marco akan sekuat tenaga berusaha melindungi Luffy dari luka parah yang ia alami. Tapi apakah harapan Marco bisa melindungi Luffy di Wano akan sepenuhnya tercapai? Apalagi All-Star Kaido tentu tak akan diam. Ditambah lagi Big Mom juga ikut nimbrung, membuat Marco pasti akan dibuat sibuk dalam pertempuran ini. Nah, jika spekulasi yang beredar di kalangan fan One Piece benar terjadi, yaitu Marco akan bertarung dengan King, tentu akan sulit bagi Marco untuk mengawasi Luffy, yang bisa jadi jika ia lengah akan membuatnya kalah. Perlu kita ingat, perang Wano juga menghadirkan dua dokter tangguh yang tak bisa dipungkiri keahliannya dalam menyembuhkan luka. Pertama adalah Chopper yang sejauh ini telah banyak mengobati rekannya yang mengalami luka ringan maupun berat. Sebagai dokter kapal bajak laut Topi Jerami, kami yakin Chopper tentu tak akan tinggal diam melihat Luffy yang terluka parah dalam pertarungannya melawan Kaido. Yang kedua adalah Law. Sejak selesainya perang Marineford, Law menyelamatkan Luffy dan Jinbe yang terluka parah setelah terkena serangan magma Akainu. Dengan kemampuan buah iblisnya, dia mampu menyembuhkan orang lain dengan cara mengoperasinya. Oke, semoga saja perang Wano akan disajikan dengan begitu epik, termasuk kekuatan Marco yang di perang Marineford dia tidak begitu fokus dalam bertarung hingga kita belum melihat kekuatan Marco secara maksimal. Dan di Wano, Marco kami yakin memang benar-benar bertarung secara totalitas. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!